Jadi kita ini jamaah sekalian, pelajari agama, amalkan, bersabar di atasnya, ya, bersabar di atasnya, kita akan mengharapkan akhir yang indah dari kehidupan kita di dunia, alam barzah, dan di akhirat. Mungkin ini sedikit nasihat bagi kami pribadi, kemudian kepada orang tuaku sekalian. Semoga apa yang kita laksanakan di masjid Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah di sisinya, kemudian kita terhitung dalam orang-orang yang menyambung silaturahim. Karena dalam hadis dikatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mendapat pencerahan, walaupun ayat ini sangat populer dan penekanannya pada waktu. Itulah pentingnya waktu, bahwa Allah sendiri bersumpah untuk waktu itu. Ustaz Sari sudah mengatakan bahwa waktu itu adalah makhluknya Allah, makhluk yang senantiasa harus kita manfaatkan sebaik-baiknya selaku hamba. Kemudian dalam aplikasinya, begitu pentingnya waktu. Di Amerika itu dulu dia katakan time is money. Tapi kemudian berkembang menjadi time is everything. Jadi bukan saja waktu itu adalah uang, tapi waktu itu adalah segalanya. Ya. Jadi hanya orang yang bijak dalam tanda berhubungan dengan itu tadi ayat, bahwa hanya orang beriman yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, di ayat ini juga menunjukkan bahwa orang beriman itu tidak cukup dengan melaksanakan rukun iman itu saja, tetapi ditekankan kepada berpesan-pesan kepada kebajikan. Jadi ciri-ciri orang beriman itu adalah berpesan-pesan kepada kebajikan dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Dua poin ini sangat luas pengertiannya sesungguhnya, dan menjadi topik pembicaraan ketika kita mau membahas tentang kehidupan, ya, fid dunia wal akhirat. Jadi bukan dunia saja tapi juga akhirat. Oleh karena itu, ya, di tempat ini alhamdulillah teman-teman kita setiap saat bisa bertemu dan berdiskusi, ya Ustaz, tentang kehidupan. Dan memang kita selalu mengait-ngaitkan ayat-ayat ini dengan kehidupan. Ya, jadi perkembangannya menuju kepada kajian-kajian Al-Quran dengan bahasa tiga tadi itu, ya, Indonesia, Arab, dan Inggris. Ini satu hal yang sangat positif saya rasa. Ya. Saya kira itu sedikit dari saya. Bagaimana pentingnya waktu itu kita manfaatkan, karena waktu itu adalah satu area di mana kita berada. Ketika kita lahir, kita punya waktu, meninggal sudah habis waktu. Ya, jadi dalam kurun waktu inilah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan dan kesabaran senantiasa ditegakkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kemudian yang saya tanyakan tadi terkait dengan hadis. Saya tidak ingat lafaz Arabnya. Mungkin juga lafaz Indonesianya kurang tepat. Tapi hadisnya itu seperti ini, Ustaz. Sebaik-baik tempat yang Allah cinta adalah masjid, dan tempat yang Allah benci adalah pasar. Apakah bisa langsung disimpulkan bahwa hadis ini misalnya orang di masjid pasti baik? Kan saya kira belum tentu, Ustaz. Kan ada juga orang masuk masjid padahal mencuri, kan ada di video-video itu dia masuk masjid sholat padahal mencuri. Dan juga di pasar, misalnya dibenci oleh pasar. Apakah bisa juga dipastikan di pasar semua jelek? Kan ada juga di pasar itu ada, saya lihat biasa haji-haji itu sambil tunggu
pembeli sambil mengaji. Itu kan bagaimana itu? Ya, dan yang kedua Ustaz, tadi itu Allah bersumpah dengan makhluknya Ustaz. Wal asri, apalagi wasyamsi dan banyak lagi Ustaz. Wal kamar, ya wadduha dan banyak lagi. Tapi kan tidak kan ini artinya kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, artinya itu sesuatu itu penting, artinya harus diperhatikan seperti waktu dan lain-lain kan. Tapi bagaimana dengan benda yang Allah tidak bersumpah dengannya? Kan enggak semua benda Allah bersumpah kan, enggak ada sumpahnya biasanya dengan udara, dengan apa kan? Apakah kalau Allah tidak bersumpah dengan benda itu artinya enggak usah kita perhatikan? Apakah yang kita hanya perhatikan yang dipakai saja bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tukang menjahit dikeluhkan sesama pelanggannya karena salah menjahit pakaiannya, sehingga pakaian itu dikembalikan dan diperbaiki. Tapi setelah diperbaiki, mana tukang menjahit ini menangis setelah dikomplain bahwa salah kau menjahit pakaian. Tapi apa kata pelanggannya? Tidak usahlah menangis, perbaiki saja. Tapi apa kata tukang menjahit? Saya menangis bukan karena saya salah menjahit. Saya hanya memikirkan nasib saya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang saya lakukan selama bertahun-tahun ini, bahkan puluhan tahun, dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti akhir hidup saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah saya diterima atau tidak, atau diberi kesempatan untuk memperbaiki atau bagaimana dalam hal ini. Jadi, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustaz, apakah selama ini semua yang setiap dia lakukan orang, paling pemikirannya, persepsi dirinya sendiri bahwa itu sudah benar yang saya lakukan. Tapi bagaimana kelak kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala dianggap tidak benar dan dianggap itu keliru. Jadi, hanya itu saya penyampaian terhadap Pak Ustaz, hanya singkat, tapi suatu pertanyaan. Apakah sesuai dengan yang dikatakan tadi, harus dengan ikhlas, harus dengan sesuai baginda Rasulullah SAW, tapi semua orang menganggap bahwa yang dia lakukan itu sama persis dengan baginda Rasulullah SAW. Sedikit saya tambahkan mengenai masjid dan pasar tadi ya, pertanyaan Pak Iqbal. Menurut ini pemikiran ya, pendapat bahwa masjid itu adalah objek, tempat di mana kita beribadah ya. Kemudian jemaahnya itu subjek. Jadi tidak ada jaminan bahwa jemaah itu akan sama nilainya dengan masjid. Ya. Begitu juga pasar. Pasar adalah objek di mana tempat orang bertransaksi dan orang-orang yang datang ke pasar itu adalah subjek. Nah, macam-macam tingkah lakunya. Ada yang beriman dan tidak beriman. Tapi di pasar sendiri penjualnya itu juga objek, subjek juga. Karena ada penjual yang takarannya mungkin dikurangi ataupun meternya ditambah. Suatu waktu saya ke pasar, saya bertanya, "Ibu, ini di Tirta bagus sih?" Ya. Dan dia jawab dengan lantang sekali, "Ini liter sudah semua di pasar ini begitu semua liternya." Dia tidak jawab bahwa ini bagus atau tidak, tapi begini semua di sini. Jadi padahal pertanyaan saya kan sederhana sekali, bagus jadi tahu. Kalau dia bagus ya, alhamdulillah kan begitu toh. Maksudnya saya begitu ya. Dan tidak mungkin dia jawab kata ini tidak bagus kan, tidak mungkin toh. Itulah. Jadi pasar tadi itu memang tempatnya yang ya bisa dibenci ya kalau terjadi sesuatu yang ini. Itu tambahan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini Ustaz membahas tentang Wal Asri ini, saya punya rasa kekaguman dengan Wal Asri. Karena surat terpendek dalam Al-Quran yaitu 3 ayat ya, termasuk Inna Atena. Yeah. Jadi Allah berbicara tentang waktu begitu efisien, singkat sekali. Dan dia terbagi atas 3 ayat. Ini menunjukkan waktu. Waktu lampau, waktu sekarang, dan masa akan datang. Ya, itu 3. Kemudian ini ada 4 keselamatan ya. Saya mau kaitkan dengan falsafahnya orang Makassar. Falsafah sulap apa. Makanya orang Makassar itu rumahnya itu segi 4. Ka'bah sendiri kan 4 sisinya. Nah di sini 4 ini
beriman, amal saleh, dan saling menasihati dalam kebenaran. Jadi memang 4 ini kalau kita pegang, kita selamat. Ya, sesuai dengan falsafahnya orang Makassar, keselamatan. Ya. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.